Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Lo pada dibayar gak sih? Saya cing, ini mah saya jujur aja ya, karena ya udah terlanjur lah sama warga TikTok ya. Kita udah dicurigain, saya dibayar cing. Alhamdulillah dapet lah. Saya dapat 50. Dapat 50. Kalau bisa kalian tuh bikin partai ya. Bikin partai tuh. Gabung dengan Rocky Gerung, Amin Rais, Egy Sujana, Rizik Sihab. Bikin partai lah, coba bikin partai. Nanti. Bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Apa live TikTok lagi guys? Sekarang setelah selesai pemilu, Anies Baswedan tidak diperlukan lagi. Kan begitu mereka itu kan berpikirnya. Nggak ada kepentingannya lagi untuk Anies Baswedan. Nah ini introspeksi lah bareng-bareng. Kalau kita mah udah tahu dari awal akan begini. Gitu loh. Ya, mudah-mudahan pada tobat deh. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Mas Anies, kalau kata Kik Andy, Anda ini sangat berbahaya sekali. By the way, no wonder sih Abah dan anaknya kelakuannya sama, otak kotor, hati busuk. Jangan kayak gitu, Pak Anies. Terus Jadi nyapa juga belum berani. Saya ngobrol dengan masyarakat. Saya mendengar cerita mereka. Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Kutu loncat Anies Baswedan nih. Petualang politik. Hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Kalian yang sekarang ini masih menerima BLT, PKH, bantuan sosial lainnya, ya, ada subsidi BBM, subsidi listrik, tapi kalian maki-maki yang membuat kebijakan. Media sosial kan juga sempat masif tuh postingan peringatan darurat, saya masih peringatan darurat Garuda Biru. aduh, Mbak Nana kok jadi lempar batu sembunyi tangan? Kan salah satu akun yang memviralkan peringatan darurat itu elu dan juga narasi. Nah sekarang dia kayak seolah-olah nggak tahu, kayak tiba-tiba viral di sosmed, dia cuci tangan padahal dia salah satu orang yang terjun di dalam campaign peringatan darurat tersebut. Mbak Nana, kita semua udah tahu, teman-teman media, apalagi yang ya kita tahu lah Mbak Nana ini bagaimana. Apalagi media. Gerindra harap RUU perampasan aset rampung tahun ini. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani berharap pembahasan RUU perampasan aset terkait tindak pidana dapat diselesaikan DPR. Ya, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, di sini kita agak sedikit, ya mungkin kita akan ngakak bareng-bareng ya, guys. Ya, karena Caimin di sini membongkar ya alasan Pak Anies untuk membuat partai, ya kan. Dan kalian tahu alasannya apa? Ya, karena Pak Anies hanya ingin dipanggil ketum katanya. Ya, ketawa Caimin di sini kok aku bikin ikut ngakak gitu ya kan. Bikin aku ikut ngakak. Ya mungkin teman-teman yang lain juga ikut ngakak nantinya ya kan guys. Dan ya, kita akan mereaction beberapa video yang saya rangkum di sini. Pokoknya menarik-menarik ya guys. Nah, saksikan video ini sampai selesai dan langsung saja ini dia videonya. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Ketawa Caimin. Lo pada dibayar gak sih? Saya cing, ini mah saya jujur aja ya, karena ya udah terlanjur lah sama warga TikTok ya. Kita udah dicurigain, saya dibayar cing. Alhamdulillah dapet lah. Saya dapat 50. Dapat 50. Wah, ternyata dia dibayar guys. 50. Pantesan ya, ngaku dibayar. Aduh, oke lah. Udah, fix lah ya. Kalian dibayar. Ya. Halo guys, ini untuk anak abah sama pendukung-pendukungnya ya. Oke. Kalau bisa kalian tuh bikin partai ya. Bikin partai tuh. Gabung dengan Rocky Gerung, Amin Rais, Egy Sujana, Rizik Sihab. Bikin partai lah, coba bikin partai. Nanti bentuk
Jadi lihat nih siapa yang mewakili rakyat tuh, suara kalian tuh. Kumpulin lah orang-orang yang sakit hati itu semuanya ya, gabung satu partai itu. Berapa jumlah kalian? Nanti tahun 2009 dukung Anies. Iya. Ya jadi presiden. Kita lihat coba. kekuatannya Bisa ya. enggak ya? Buktikan ya. Cak Imin selepet orang yang bikin partai, cuma hanya ingin dipanggil ketum. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Aku ngakak terus ya. Lihat Cak Imin ketawa. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini. Jadi sudah nggak perlu bikin partai lagi. Men, kamu ini ya men. Untuk siapa itu men? Kamu jangan main selepet-selepet gitu ya. Ini temen siapa Iya, yang kamu temen sendiri maksud? diselepet. Apa temen yang nyalon kemarin ya men? Ternyata misimu itu untuk menyusup ya men. Oh berhasil men. Dengan aktingmu yang menjiwai ya. Ternyata kamu sudah mengacak-ngacak pertahanan nomor 1 loh. Adalah diam-diam. Kamu pasti nyoblos 02 kemarin kan men. Langsung sebut saja gitu loh men. Siapa yang kamu maksud itu orang yang bikin partai hanya untuk dipanggil ketum. Kalau menurut kalian siapa loh? Tolong tulis di kolom komentar. Orang yang dimaksud Sarimin ini yang ingin membuat Ya, partai siapa lagi, cuma ya kan? hanya ingin dipanggil ketum. Iya. Guys, cuma mau ngasih info. Apa ini lagi? Oh, Abah live TikTok lagi, Abah guys. live TikTok lagi. Setelah sekian lama vakum pasca kekalahan di Pilpres kemarin, akhirnya Abah nongol lagi di live TikTok, guys. Aduh, ya. Itu tandanya apa? Pemilihan sebentar lagi. Aduh, iya. Sekaligus membantah ya bahwasannya ada narasi-narasi penjagalan di pilkada. Enggak ada. Ini soal pragmatisme di dalam pemilihan tiket aja. Dulu orang mungkin ada perlu popularitas. Saya mengatakan, saya tuduh partai-partai yang mengambil Anies Baswedan dulu itu dalam rangka bertahan supaya partainya nggak hilang. Dia ambil itu limpahan suara kanan untuk partai mereka. Sekarang setelah selesai pemilu, Anies Baswedan tidak diperlukan lagi. Kan begitu mereka itu kan berpikirnya. Nggak ada kepentingannya lagi untuk Anies Baswedan. Nah ini introspeksi lah bareng-bareng. Kalau kita mah udah tahu dari awal akan begini. Gitu loh. Ya. Mudah-mudahan pada tobat deh. Waduh. Gimana katanya Abah Anies pengen bikin partai politik sendiri dan semua partai di Indonesia itu sudah tersandra sama kekuasaan. Gua bingung nih sama Abah Anies. Dulu waktu maju Pilpres dan diusung sama Nasdem, puji-puji Bapak Surya Paloh tentang konsisten dan keberaniannya karena telah mengusung Anies dan juga beberapa partai besar seperti PKS dan PKB. Tapi sekarang bilang katanya partai mana yang sekarang gak tersandra oleh kekuasaan. Aduh. Makanya mau bikin parpol baru. Wait, gak semudah itu Abah. Kita kulik sedikit dulu ya tentang Abah Anies yang kayaknya ngebet banget pengen dapat jabatan. Dulu Iya. Abah Anies kalau nggak salah pernah janji deh kalau nggak akan jadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo, apalagi lawan dia di Pilpres. Ya. Tapi nyatanya apa? Malah kasih nilai 11/100. Setelah jadi bagian Itu dari berkhianat orang-orang itu, Pak namanya. Anies juga pernah berstatement kalau dia mengaku terhormat jika kembali didukung oleh Pak Prabowo di Pilgub DKI Jakarta. Ngarep nih ye. Sorry ye. Habis itu Pak Anies datanglah ke kantornya PDIP dan berharap juga bakal diusung PDIP ke Pilgub DKI Jakarta. Tapi nyatanya PDIP malah menawarkan Pak Anies buat calon gubernur di Jawa Barat. Dan ditolak dengan alasan katanya kalau di DKI Jakarta banyak aspirasi masyarakat yang inginkan Pak Anies buat maju cagup. Tapi kalau dijabarkan belum tentu. Setelah semua partai Iyalah, yang pasti sudah kalah di didatangi sana. Pak Anies mungkin nggak bisa ngusung Pak Anies di DKI Jakarta, akhirnya Pak Anies nggak bisa berlayar nih di Pilkada 2024 ini. Dan muncullah statement kalau dia masuk partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan. Makanya dia beride nih pengen bikin partai baru. Mas Anies, dikira bikin partai itu mudah kali ya? Banyak banget yang mesti dipersiapkan, umatnya, biayanya, dan semuanya itu harus dipersiapkan. Tapi kita berdoa aja semoga Abah Anies bisa jadi ketua umum partai. Siap Pak Ketum. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan?
Mas Anies, kalau kata Kick Andy, Anda ini sangat berbahaya sekali. By the way, no wonder sih Abah dan anaknya kelakuannya sama, otak kotor, hati busuk. Jangan kayak gitu, Pak Anies. Terus bagaimana dengan partai-partai yang mendukung Bapak selama ini? Apakah mereka tersandra juga, tersandra kekuasaan? Atau tersandra kekuasaan nggak apa-apa asal menguntungkan Pak Anies gitu? Makanya Pak Anies masuk partai, jadi kader, siap nurut nggak? Tahu jadi PHP-in mampus. Jadi tahu arah dan tujuan berpolitik itu kemana sesuai dengan tujuan partai, bukan kayak gini mencela-mencele, banyak kaki, banyak muka tembok. Waduh. Itu anggota partai itu menyisihkan uang untuk partai. Ini Pak Anies nggak pernah menyisihkan uang untuk partai, minta fully didukung gitu. Pakailah. Iya. Terus ya kalau kita pikir-pikir, Nyagup itu nggak pakai modal. Dia ini nggak ada modalnya dari partai. Belajar juga Mas Anies tentang loyalitas, jangan jadi orang munafik, orang pengkhianat. Nih habis ini pasti anak Abah bilang cair, buzzer cair berapa bang? Cair 2M satu video, kali kan aja berapa video yang aku bikin itu. Bisalah kita bikin untuk modal Abah nyapres di Bangladesh ya sama orang-orang di sana. Dan lucunya nanti beleguknya lagi, mereka percaya pula tuh, inilah ya orang-orang yang self-claiming, orang cerdas, padahal kosong. oh video lama. Ini parah ini. Video lama terungkit kembali ya. Anies ini Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian. Saya udah masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung liatin, ini seperti kenal tapi siapa? Di pelosok banyak tempat. Jadi nyapa juga belum berani. Saya ngobrol dengan masyarakat. Saya mendengar cerita mereka. Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting. Waktu ini sindir Ganjar ya. Iya. Saya lagi mendengarkan suara mereka. Kutu loncat Anies Baswedan nih. Petualang politik. Hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Jadi Anda memang berkeinginan, Anda memang merasa kalau mau dapat posisi, kalau mau berkuasa, kalau mau membuat perubahan di negeri ini, ya harus lewat partai politik, ya harus jadi kader partai politik. Kalau tidak ya akan susah untuk dapat dicalonkan. Dan saya mencatat Mas Anies jejak langkah politik Anda. Anda ikut konvensi Partai Demokrat 2014. Kemudian Anda maju Pilkada 2017 lewat PKS dan Gerindra. Anda maju Pilpres lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Pilkada 2024 hampir maju lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Usilnya apa? Wah, Pak Prabowo. Mari kita jogetin saja. Ketua PDIP Jawa Barat Ono Surono bilang, gagal maju ke Pilkada Jawa Barat karena dijegal oleh Mulyono and the Gang. Sebenarnya gue udah gak kaget kalau Mulyono and the Gang melakukan intervensi. Yang gue kaget ternyata PDIP takut. Selama ini gue pikir PDIP teriak-teriak itu tandanya berani. Ternyata mereka teriak tandanya tersandra kasus. Berarti PDIP punya kasus dong. Partai-partai lain tumbang yang katanya tersandra kasus berarti punya kasus dong. Kenapa masih pada belain? Jadi kalau semuanya punya kasus, yang salah Mulyono atau para partai? Jokowi juga melakukan pelanggaran HAM dengan melihat kekuasaan yang tidak lebih baik daripada Soeharto. Rasa-rasanya kayaknya PDI Perjuangan itu harus kembali pada khitlahnya. Jokowi juga melakukan pelanggaran HAM pada saat rusuh Bawaslu, dan kerusakan yang ditimbulkan oleh Jokowi itu lebih berat dan lebih besar daripada yang dilakukan oleh Soeharto. Soeharto cuma merusakin gedung ini sama beberapa orang mati. Tapi kalau yang namanya Jokowi hari ini, norma hancur, etika hancur, tata hukum hancur, semuanya hancur. Karena kejahatan Jokowi ini adalah kejahatan yang luar biasa, maka saya berharap PDI Perjuangan dengan komponen demokrasi lainnya melakukan perlawanan dengan cara-cara yang luar biasa. Bukan memprovokasi Pak Sekjen, tapi
Karena memang sejarahnya partai ini sejarah partai perjuangan dan perlawanan gitu loh Pak Sekjen. Ya kan, kalau nggak ngelawan, bentar-bentar ada yang dikriminalisasi lagi oleh KPK, oleh segala macam lah pokoknya. Ini rejim jahat ini, Pak Sekjen. Keji dia nih, jahanam Pak Sekjen. Baik Pak Tendri. Gitu. Jadi Oke, saya langsung ke pertanyaan Pak Tendri. Saya sebagai kader partai nunggu juga nih apa yang diperintahkan Sekjen, ngelawan kita. Media sosial digunakan oleh provokator-provokator yang tiap hari menyerang pemerintah, tiap hari memfitnah pemerintah, merendahkan orang lain. Bagaimana jika kalian menjadi pejabat? Kalian yang sekarang ini masih menerima BLT, PKH, bantuan sosial lainnya, ya, ada subsidi BBM, subsidi listrik, tapi kalian maki-maki yang membuat kebijakan. Kalian manusia tidak berguna jika kalian suka merendahkan orang lain. Ya, bisa benar. dibayangkan jika seorang baku misalnya kalian rendahkan, bagaimana kalian bisa bergaul dengan lingkungan Anda yang hari ini bekerja untuk hari ini kita makan. Kalian adalah orang-orang yang saya anggap gagal. Gagal memang. Dan didikan orang tua kalian gagal. Kalian manusia-manusia yang saya anggap sebagai sampah demokrasi. Bahkan kalau lebih keras lagi, kalian adalah sampah negara. Sampah negara ya. Untuk itu saudara-saudaraku kalian, anak-anak jenderal, anak-anak Presiden Jokowi, Kang Mas Gibran Raka Buming Raka, jangan sampai merendahkan orang lain. Silakan lawan jika kalian direndahkan. Nah, tetapi kalian jangan merendahkan orang lain. Karena kita hanya beda pendapat, kita hanya beda pilihan, kita hanya beda politik. Tidak ada unsur kebencian dengan pihak manapun. Ya. Kemudian yang menjadi tanya, kenapa saya harus bahas Anies Baswedan? Karena Anies Baswedan adalah seorang tokoh yang bikin berisik. Tidak dicalonkan, berisik. Nuduh-nuduh partai politik menjegal, dicalonkan kalah, berisik, semua lembaga negara dipersalahkan, ya, teriak-teriak curang. Itu yang kita bahas. Jika menang juga berisik. Kita ingat ketika 2017, ketika 1 bulan pasca kemenangan, dia rasis, dia mengatakan kemenangan Mas Anies Baswedan di Jakarta adalah kemenangan pribumi. Mas Anies tidak pernah berkaca, ya. Barangkali rumahnya tidak ada kaca. Bahwa dia menyerang Ahok, itu dia sama dengan menyerang dirinya sendiri. Bahwa antara Ahok dengan Anies sama-sama keturunan. Ya, saya anggap mempermainkan Mas Anies itu justru malah PDIP. Saya dulu sudah mengatakan ya bahwa pernyataan dari Mas Pramono Anung, Sekjen PDIP yang mengatakan darah Anies sudah merah, itu sebenarnya pernyataan ambigu dan pernyataan yang sebenarnya itu memborgol Mas Anies agar supaya tidak dicalonkan partai lain, biar partai lain baik itu PKS, Nasdem, kemudian PKB itu menganggap Mas Anies sudah dicalonkan PDIP. Dan kemudian PDIP memang mempunyai strategi untuk mengunci Mas Anies atau memborgol Mas Anies. Karena apa? Karena Mas Anies itu pernah menyakiti perasaan baik itu Bu Mega maupun PDIP dan juga Mas Ahok. Tahun 2017 itu Mas Ahok di samping dikalahkan oleh Mas Anies dengan politisasi agama ya, menggunakan mayat dan ayat ya. Mayat dan kemudian ayat. Sehingga Mas Ahok itu masuk buaya karena dilaporkan oleh pendukung Mas Anies dan masih terngiang-ngiang oleh baik itu Bu Mega maupun PDIP ya. Dan kesempatan 2024 ini untuk balas dendam, kemudian Mas Anies memang sengaja pura-pura kelihatan mau dicalonkan, tapi ujung-ujungnya sebenarnya tidak direkomendasi. Dan ini buah akibat dari siapa menabur dia akan menuai, atau hukum tabur tuai itu. Jadi kalau kemudian Mas Anies sudah menerima kenyataan tidak ada satupun partai yang mencalonkan Mas Anies, ya jangan salahkan partai, karena Mas Anies juga bukan orang partai, dan kita tahu juga Mas Anies itu banyak menyakiti perasaan tokoh-tokoh nasional, baik itu Pak SBY, ada AHY, ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi ya, dan PDIP itu sendiri, dan juga Ahok dan Ahoker begitu ya. Benar. Jadi memang 2024 ini digunakan Mas Ahok untuk balas dendam untuk Mas Anies, dan kenyataan memang pernyataan-pernyataan Mas Ahok bahwa siapapun yang
berbuat dolim terhadap Mas Ahok nanti akan dipermalukan oleh Tuhan, dan sekarang ini sudah memang terbukti. Ya, terbukti. Dan saya juga mendengar pernyataan dari fungsionaris PDIP bahwa yang mengganjal Mas Anies itu memang Ahok, ya. Media sosial kan juga sempat masif tuh postingan peringatan darurat, saya masih peringatan darurat Garuda Biru. Aduh, Mbak Nana kok jadi lempar batu sembunyi tangan? Kan salah satu akun yang memviralkan peringatan darurat itu elu dan juga narasi. Nah sekarang dia kayak seolah-olah nggak tahu, kayak tiba-tiba viral di sosmed, dia cuci tangan, padahal dia salah satu orang yang terjun di dalam campaign peringatan darurat tersebut. Mbak Nana, kita semua udah tahu, teman-teman media, apalagi yang ya kita tahu lah Mbak Nana ini bagaimana. Apalagi media yang sebelumnya membesarkan nama Mbak Nana ini, saya punya relasi dari sana dan kita tahu kok bagaimana perangainya Mbak Nana ini. Intinya kayak nggak etis gitu ya Mbak Najwa Shihab pada saat COVID kemarin itu. Sampai-sampai gara-gara campaign peringatan darurat itu, ini influencer alumnus Fakultas Hukum UGM menipu warga TikTok. Ini memang peringatan darurat kalau sarjana hukum di Indonesia seperti Esther ini. Dia umurnya 23 tahun, tapi ngakunya dia sudah mendukung Jokowi sampai 2 kali dan captionnya seperti ini. Ya, 2014 kau nyoblos apa Esther? Dan ternyata diduga peringatan darurat ini ternyata berawal dari wibu yang gabut. Dia ngejokes dianggap serius. Tapi lucu ya, sekelas Mbak Nana nggak melakukan investigasi tentang peringatan darurat ini. Nama saya Esther, nggak pakai H, jadi Esther gitu. Esther. Dan karena kulit saya kudisan, saya dipanggil Esther Kudis. Umur saya 23 tahun. Esther Kudis. Dan ya, saya udah 2 kali nyoblos. Umur saya 23 tahun. Tapi waktu tahun 98, waktu ada kerusuhan, itu saya juga ikut menjarah. Saya bagian menjarah toko skincare karena saya cari obat buat kudisan saya ini. Umur saya 23 tahun, tapi waktu tahun 69, saya tuh juga jadi salah satu manusia pertama yang mendarat di bulan. Wow. Tapi waktu tahun 69, nama saya bukan Esther, nama saya Slamet. Selamat. Coba baca beritanya, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, dengan selamat mendarat di bulan. Nah itu saya, Slamet itu saya. Umur saya 23 tahun. Tapi waktu tahun 46-47, saya ikut tuh perjanjian Linggarjati. Dan dirumusin sampai ditandatanganin. Saya ingat waktu perundingan itu, saya duduk di sebelah menir Belanda. Namanya Menir Vantat. Nah, bahkan waktu penandatanganan itu sempat berantem karena bolpennya si Menir Belanda hilang. Dia nuduh si Ucup gak terima. Dia langsung ngangkat sapu mau mukul Menir Belandanya. Gua yang nengahin, untung ada gua. Kalau gak ada gua berantem itu. Gua langsung nengahin, gua bilang, udah nih, pakai bool gua aja, tahun. Waktu tahun 46-47, bolpen itu emang dibilangnya bool. Baru tahun 1952 kita bilangnya bolpen. Tapi waktu sebelumnya orang bilang bolpen tuh bool. Ya udah, itu ditandatanganin pakai bool gua. Umur gue 23 tahun, tapi kok bisa gue udah ngelakuin itu semua? Ya bisa lah, orang gue bohong. Bohong. Ya, Gerindra harap RUU perampasan aset rampung tahun ini. Wow. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani berharap pembahasan RUU perampasan aset terkait tindak pidana dapat diselesaikan DPR. Wih, tepuk tangan buat Gerindra yang Terbaik. sudah speak up soal RUU perampasan aset. Kita akan menunggu para partai-partai yang lain ini, ayo kemana? Tapi kayaknya jangan berharap dengan partai yang satu ini ya guys. Kita baca dulu isi beritanya ya. Terpisah sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mempertanyakan kembali pernyataan Jokowi yang meminta DPR segera menyelesaikan RUU tersebut. Puan pun meminta kepada awak media agar bertanya ke Jokowi, apakah langkah mempercepat penyelesaian RUU perampasan aset justru akan membawa kebaikan. Ya iyalah. Mohon maaf Ibu Puan, yang jelas untuk RUU perampasan aset ini akan membawa kebaikan untuk rakyat kecil, rakyat di Indonesia Ibu. Tapi mungkin tidak baik untuk para koruptor gitu ya Ibu. Oke, kita lanjut. Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu coba tolong ditanyakan, kata Ibu Puan dalam konferensi pers di Komplek Parlemen Jakarta Kamis ini. Puan pun tak menjawab tegas apakah DPR akan berupaya menyelesaikan RUU perampasan aset ini di sisa masa sidang 2024. Ya gimana ya kalau ketua Ya nggak baik lah untuk orang yang korupsi ya. Ditambah lagi statement dari sekjen partai ini tentang RUU perampasan aset. Ini dia. Ya jadi yang dirampas kan konstitusi kita dirampas, demokrasi kita dirampas. Jadi itu juga suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset, ini demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas. Itu harta yang paling berharga yang saat ini harus kita selamatkan, termasuk juga harta-harta hasil dari korupsi.
Apakah kalian bingung dengan statementnya seorang Bingung. sekjen partai tersebut? Kalau saya sangat bingung, Sangat bingung bingung. sekali. Kenapa bisa-bisanya perampasan aset dianggap sebagai perampasan konstitusi dan perampasan demokrasi, sedangkan aset yang akan diambil oleh negara adalah hasil dari korupsi, hasil dari nyolong uang rakyat. Hei, benar atau benar? Nah, sebenarnya ini kesempatan baik, kesempatan emas untuk para mahasiswa ya. Kalau benar-benar mereka yang demo-demo kemarin itu bukan mahasiswa, maka harusnya turun juga sekarang. Karena ya Partai Gerindra setuju kalau boleh siap rampung tahun ini ya undang-undang perampasan aset korupsi ini. Kenapa takut ya kan? Aduh, puan, takut kayaknya ya kan. Malah menanyakan balik. Coba tanyakan ke Pak Jokowi, apakah undang-undang ini baik untuk disahkan terlalu cepat gitu ya kan? Ya baiklah, yang nggak baik ya untuk orang korupsi. Ya terkecuali Anda korupsi, yang nggak baik lah. Tapi untuk rakyat kecil ya baik, sangat baik. Nah, jadi untuk mahasiswa ya jangan jadi mahasiswa. Ayo turunlah, desa DPR ini udah jelas untuk kebaikan rakyat ya. Untuk kebaikan Indonesia. Jadi kenapa diam? Apa tunggu dibayar? Ya nggak mungkin dibayar lah. Ini kan untuk kepentingan masyarakat kita semua. Nah ini barulah kalau kalian turun, barulah ya kita acungin jempol karena kalian membela rakyat ataupun undang-undang ini untuk kepentingan kita semua gitu ya kan. Nah jadi begitu ya guys. Nah oke lah ya guys. Nah jadi kenapa? Ternyata tadi Anies ya, Caimin. Aku kalau ingat ketawa ya kan. Caimin mengungkap ataupun bongkar ya alasan Anies kenapa ingin membuat partai karena hanya ingin dipanggil ketum ya, sama-sama ketum lah. Aduh lah, kita lihat aja lah ya nanti ya. Semoga aja berhasil lah ya buat partai terus nanti 2029 lawan Prabowo lagi ya kan. Menang apa enggak ya kan. Kita lihat aja nanti. Oke guys, apapun tanggapan kalian silahkan berkomentar di bawah dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.